Selamat datang lagi di topik serial informatika kesehatan. Kali ini topiknya adalah berkaitan dengan consumer health informatics, bioinformatics, dan precision medicine. Jadi apa yang akan didiskusikan dalam topik kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan patient center care and the role of informatics, kemudian isu yang kaitannya dengan consumer health informatics, tools and implementations, dan kemudian yang ketiga adalah biomedical informatics and precision medicines. Nah, yang pertama berkaitan dengan patient center care and the role of biomedical informatics. Sebenarnya istilah yang dipakai mungkin beragam ya. Ada yang menyebutkan ada patient oriented medicines, kemudian ada patient center medicines, ada yang menyebutkan patient center care. Jadi untuk kuliah kali ini saya lebih banyak menggunakan terminologi patient center care. Jadi mungkin asal muasalnya ya ini dari beberapa referensi yang saya ambil bahwa patient oriented medicine itu merupakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien. Mungkin dulu secara konvensional barangkali pelayanan pasien itu banyak berfokus pada klinisinya ya, berpusat pada klinisinya. Sehingga pengambilan keputusan itu sepenuhnya dilakukan oleh klinisi tanpa melibatkan atau partisipasi dari klien. Nah, saat ini barangkali karena ada konteks yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, yaitu pelayanan medis yang yang dimana pasien itu sebagai pusat dari pelayanan kesehatan kalau itu dilakukan secara tim ya. Faktanya bahwa semua pelayanan kesehatan memang tim ya, ada perawatnya, lalu kemudian ada dokternya, lalu kemudian mungkin ada tenaga kesehatan profesional yang lain. Nah, tentunya tujuannya adalah tidak hanya membuat kenyamanan ya bagi pelayanan kesehatan atau keberlanjutan sistem pemberian pelayanan kesehatan, tetapi juga pasien itu dapat mengambil peran ya dalam pengambilan keputusan klinis ya tentang dirinya. Nah, sehingga patient oriented medicine ataupun teknologi digital yang nanti perlu dikembangkan adalah yang berkaitan sama mendukung ya konsep-konsep patient center care atau person center medicine ya. Kemudian memang pengobatan yang berpusat pada pasien itu berkaitan dengan tindakan yang diberikan kepada pasien dibuat berdasarkan preferensi dan nilai-nilai yang tertanam pada pasien tersebut ya. Bisa saja ada isu yang kaitannya dengan budaya, terus kemudian barangkali ada pendapat atau keluarga dan seterusnya yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, namun demikian konteksnya kalau kita bicara tentang peran dari atau kontribusi dari pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya ini benar-benar sangat tergantung dari ketersediaan informasi yang baik ya tentang dirinya, tentang kesehatannya, sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan tersebut. Walaupun kalau kita lihat sekarang zamannya internet, zamannya sosial media, mobile health, semua informasi yang kaitannya dengan klinis itu bisa mereka cari dengan mudah. Nah, sehingga bagaimana menyediakan informasi yang cukup kepada pasien itu sehingga mereka mampu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan klinis ya. Apalagi kalau informasi tentang dirinya itu mereka tidak jelas ya dan mungkin tidak terlalu paham tentang apa yang sudah dilakukan oleh tim klinisi terhadap dirinya. Nah, proses pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien juga berkaitan dengan tim klinis yang bekerja bersama ya dengan pasien atau keluarganya untuk menentukan umpamanya ya rencana perawatan, kemudian sharing pengetahuan medis ya terkait dengan pelayanan pasien itu sendiri, kemudian mengidentifikasi atau menginformasikan ya resiko dan manfaat dari berbagai pilihan pengobatan atau tindakan yang diberikan. Nah, sehingga pasien pun juga memiliki perannya dalam memilih atau mempertimbangkan pilihan alternatif pilihan tindakan medis yang akan dilakukan kepada dirinya. Nah,
Kalau kita kembali ke apa ya, mungkin ada yang menyebut di referensi itu ini tahun 2013 agak lama, yang traditional medical model sama yang patient center medicine ya, atau istilahnya tadi ya patient center care atau patients atau apa ya patient center medicine ya, ada banyak istilah-istilahnya. Nah, jadi menurut referensi ini perbedaan model pelayanan yang berpusat pada pasien, atau yang satu berpusat pada pasien, yang satu berpusat pada providers, yang sebenarnya bisa dilihat dari beberapa parameter. Umpamanya keputusan klinis itu ditentukan sepenuhnya oleh dokter versus kemudian didiskusikan ya bersama-sama dengan pasien untuk pilihan apa yang nanti akan dipilih oleh pasien tersebut. Kemudian ini otoritas, kalau umpamanya yang traditional model, otoritas berada pada providersnya, tetapi kalau yang patient center care itu ada apa ya, ada semacam otonomi ya dari pasiennya untuk memilih atau menentukan pilihan dari terapi atau pilihan dari tindakan ya. Nah, tentunya kalau otonomi itu berarti berkaitan dengan ketersediaan informasi tentang dirinya ya, tentang alternatif-alternatif apa yang memungkinkan dia pilih ya dalam rangka untuk pelayanan kesehatan pribadinya. Bisa juga yang berkaitan dengan apa ya, bahwa kalau yang patient center care itu preferensi pasien itu dikedepankan. Jadi apa ya, pendapat atau mungkin pilihan pasien itu lebih diutamakan daripada pilihan dari provider, karena harapannya bahwa informasi tentang pelayanan kesehatan itu sudah tersampaikan dengan baik, lalu kemudian dia bisa memahami konsekuensi-konsekuensi, resiko dan seterusnya, sehingga apapun yang dipilih pasien maka itulah yang akan menjadi pilihan dari perawatan pasien gitu ya. Nah, kemudian ini juga menarik bahwa dari sudut pandang research atau sudut pandang monitoring dan evaluasi itu sifatnya juga, yang satu yang traditional medicine mungkin berbasis pada rata-rata populasi. Tetapi kalau patient oriented medicine itu berbasis pada individu. Artinya bisa saja sama-sama kasusnya sama gitu ya, tetapi antara individu satu dan individu yang kedua itu pendekatan terapinya bisa saja berbeda. Karena tadi ya, bahwa ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan dan itu bisa dipilih oleh pasien. Nah, begitu juga dari sisi informatics gitu. Jadi kalau umpamanya kita bicara tentang informatics, itu ilmu yang mempelajari apa ya, penggunaan ya teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka untuk pelayanan kesehatan ya, medical informatics ya, atau health informatics. Maka apa ya, informatics area di mana ini bisa mendukung patient center care, ada beberapa apa ya, beberapa konsep yang harus masuk di dalam konsep tools informatics yang nanti akan digunakan. Nah, umpamanya kalau kita dilihat dari apa namanya ya, konsep patient center care, ada dua hal. Yang pertama adalah tiga ya sebenarnya ya. Yang pertama adalah team care dan improving care transitions. Artinya bahwa kalau team care itu pelayanan kesehatan kepada seseorang itu bisa dilakukan oleh banyak providers. Apalagi kalau penyakit kronis ya, yang apa ya, multimorbidity gitu ya. Berarti kan ada beberapa yang melakukan pelayanan kepada pasien secara bersama-sama, tetapi ini dengan keahlian yang berbeda-beda. Artinya ini ada tim ya, tim klinis baik itu dokter, perawat atau tenaga ahli lainnya yang bertanggung jawab untuk menyediakan semua kebutuhan perawatan kesehatan pasien, atau mengatur perawatan dengan profesional lain yang sesuai dengan kebutuhan individu ya, artinya sesuai dengan kompetensinya. Tapi ini dilakukan secara bersama-sama, artinya ada konteks team base ya kalau di sini ya istilahnya. Lalu ada care coordination, bahwa masing-masing providers tersebut melakukan koordinasi ya dengan baik terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Kemudian yang kedua adalah isu yang kaitannya dengan ya ini disebutnya care transitions ya, atau mungkin isunya kaitannya dengan pelayanan rujukan ya, baik itu rujukan yang internal maupun yang dengan eksternal ya. Jadi rujukannya memindahkan atau mentransisi pelayanan kesehatan pasien itu dari tingkat pelayanan kesehatan yang berbeda, entah itu yang dari tinggi ke rendah atau
dari yang sifatnya horizontal atau dari yang rendah ke tinggi dan sebaliknya. Jadi itu bagaimana ya transisi pelayanan kesehatan itu kemudian difasilitasi dengan baik ya dengan alat bantu apa tadi teknologi digital ya yang memungkinkan pertukaran data elektronik umpamanya atau memungkinkan komunikasi antar provider itu menjadi lebih baik ya baik itu internal maupun dengan pihak eksternal ya. Nah, ini contoh-contohnya umpamanya tools yang ada kemarin mungkin sudah kita singgung sedikit ya ada electronic communication and access to patient information. Ada isunya itu adalah interoperability. Apalagi kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dua atau lebih ya fasilitas pelayanan kesehatan, ada banyak providersnya di situ, lalu kemudian maka data pasien yang dipertukarkan itu akan sangat penting untuk membantu komunikasi. Kemudian yang kemarin juga sempat kita singgung juga yang kaitannya dengan clinical decision support systems atau sekarang sudah mulai masuk ke artificial intelligence, personal health record nanti akan kita singgung lebih dalam lagi di slide-slide yang lain. Kemudian telehealth dan telemedicine ini juga yang mengarah pada memfasilitasi ya team care atau improving care transitions. Nah, tetapi jangan lupa bahwa yang lain adalah bahwa informatics area ini juga harus mendukung clinical quality improvement gitu karena isunya adalah bahwa pelayanan kepada pasien yang berpusat pada pasien tidak hanya berkaitan dengan apa ya tim klinisi yang bahu membahu gitu ya atau yang bekerja sama yang berkomunikasi dalam melakukan pelayanan individu tetapi juga memastikan bahwa pelayanan-pelayanan itu memang mengarah pada peningkatan outcomes dari pasien itu. Umpamanya contoh, walaupun ini mungkin tidak langsung ya, umpamanya memfasilitasi monitoring dan evaluasi ya kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu kemudian outputnya bagaimana, outcomes-nya bagaimana, apa yang bisa diimprove, lalu kemudian ini bisa menjadi bagian dari continuous improvement ya, clinical continuous improvement. Termasuk barangkali tools yang lain ada disease registry dan case management yang sifatnya barangkali individu, tetapi kemudian dianalisis ya secara terpisah. Kalau kita sudah punya katakanlah ada kasusnya itu dalam 5 tahun ke belakang, umpamanya yang paling banyak itu apa ya disease registry cancer, lalu kemudian melihat bahwa ini cancer yang apa namanya ya yang level 1, level 2 atau level 3 itu ini nanti pengobatannya seperti apa dan case manajemennya yang kaitannya dengan ini sebaiknya bagaimana dan seterusnya. Jadi ini ada kayak semacam ya secondary data use ya untuk melakukan monitoring, evaluasi, mengembangkan ya evidence based practice ya atau research ya yang kaitannya untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, tujuan penting dari patient care informatics tools tadi ada. Kita tahu bahwa konsepnya itu adalah patient center care itu pelayanan yang berpusat pada pasien. Ada beberapa isu yang kaitannya dengan itu konsep-konsepnya team based communication, real time information, lalu quality quality and safety dan seterusnya. Nah, lalu yang informatics tool itu tujuannya apa saja sebenarnya? Yang pertama, menurut beberapa referensi, ini ada Bates and Beaton tahun 2010, kemudian ada Klein and Fedicent tahun 2014 menyebutkan bahwa ada 5 hal yang penting ya untuk difasilitasi dalam rangka untuk mengarahkan pelayanan kesehatan yang berbasis pada patient center care. Yang pertama bahwa kemampuan untuk menyediakan informasi kepada pasien itu secara lebih baik. Umpamanya tools informatics-nya ada personal health record, ada mobile health, ada internet browser, ada social media, ada peer-to-peer support ya, ada banyak ya yang peer-to-peer support ya. Kemudian registry ya dan case management yang sebenarnya ini mampu untuk meningkatkan apa ya patient outcome ya tracking ya tracking kepada patient outcome terus kemudian memperbaiki workflow ya efisiensi ya terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian mempromosikan self care ya bagi pasien ya tentunya beberapa ya, self care itu ya yang mungkin yang bukan ini ya yang bukan berat ya tapi yang umpamanya ya contoh wellness ya itu. Terus kemudian ada apa lagi ya mengelola makanan gitu ya yang sehat dan seterusnya ya. Nah, tools-toolsnya antara lain
bisa saja mengarah pada clinical decision support system, telemedicine, mHealth, IoMT, ini sudah banyak ya dipakai ya, Internet of Medical Things, umpamanya smart watch gitu ya, untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas fisik, kemudian monitoring apa ya, ada yang mungkin ada yang sampai ini ya, tekanan darah mungkin ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah enabling informed decision making. Jadi mendukung pasien untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan klinis tentang dirinya. Nah, contoh-contohnya toolsnya umpamanya ada personal health record, teleconsultation, terus kemudian clinical decision support system, terus kemudian measurement atau sistem analytics ya. Ya kalau yang apa ya, yang kaitannya sama wellness umpamanya ya, aktivitas fisik umpamanya. Saya sudah minggu ini targetnya 5.000 langkah gitu atau mungkin 10.000 langkah. Sekarang saya baru berapa langkah. Nah, sehingga ini memberikan informasi yang jelas agar pasien itu bisa atau consumer itu ya bisa menindaklanjuti, oh ternyata saya kurang, umpamanya oh, kalau gitu besok saya jalan kaki lebih banyak lagi gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini ada apa ya, ada informasi yang lengkap yang berkaitan dengan dirinya, lalu kemudian dengan informasi itu dia mampu untuk mengambil keputusan tentang dirinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah promoting health behaviors. Ini banyak ya tools-tools tertentu yang ya termasuk IoMT, mHealth yang ke arah wellness, terus kemudian ya internet, sosial media itu kan banyak ya informasi-informasi yang kaitannya dengan promoting health behavior. Nah, sehingga beberapa di antara itu barangkali bisa menjadi lesson learned ya, atau bisa dicontoh gitu ya untuk nanti meningkatkan derajat kesehatannya individu tersebut. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan promoting information exchange and social support. Jadi kalau kita bicara tentang information exchange, ini bisa saja berkaitan dengan electronic health record ya, kemampuan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mampu bertukar data antar sistem tentang seseorang itu. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang precision medicine, ini memang kita membutuhkan sumber data dari berbagai macam tempat untuk nanti bisa apa ya, digabungkan ya, diolah sedemikian rupa ya, di pre-processing, lalu kemudian dibuat modeling, lalu kemudian digunakan untuk menghasilkan apa ya, output-output tertentu yang mengarah pada prediksi umpamanya, atau pattern recognition ya, melihat outliers, atau apa ya, langsung pada ke arah clinical decision support system ya. Toolsnya ada banyak, ada electronic health record, ada personal health record, ada mHealth, ada social media, ada peer-to-peer support dan seterusnya ya. Jadi uh, uh, kalau dilihat apa ya, patient center care itu kayaknya memang kombinasi dari berbagai macam tools yang ada di yang sekarang mungkin dipakai ya di beberapa rumah sakit, umpamanya tadi electronic health record, personal health record, lalu kemudian ada telemedicine, lalu kemudian mungkin ada apa ya, pemeriksaan genomik umpamanya yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan, termasuk informasi yang berasal dari pasien umpamanya wellness tadi. Dan ini yang apa ya, informasi-informasi gabungan dari informasi ini yang kemudian akan mendorong patient empowerment atau apa ya, meningkatkan kompetensi, bukan kompetensi ya, tapi lebih ke arah orang itu akan terlibat lebih aktif ya terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya, karena dia well informed ya dengan berbagai macam kondisi kesehatan tentang dirinya.